Misteri siapa capres yang didukung Presiden Jokowi, apakah Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, menarik perhatian publik. Dalam program Rosi, host Rosiana Silalain menanyai Luhut, siapa capres yang didukung Jokowi? Luhut menjawab, Jokowi punya preferensi sendiri. Hanya saja menurut Luhut, Jokowi akan memilih capres yang tidak terlalu mengatur-atur. Saya tahulah plus minusnya mereka berdua ini. Siapa yang paling mendekati Pak Jokowi? Ya dua-dua juga sama baiknya. Hatinya Pak Jokowi kemana menurut Pak Luhut? Ya saya mesti cerita sama kamu. Tentu Pak Jokowi itu punya pilihan preferensi sendiri. Ya beliau pasti tentukan ya siapa yang dianggap oleh beliau yang tidak terlalu ngatur beliau itu aja. Ya, Okay. Kita jangan downgrade dia. Kita karena suka lupa itu. Ya kadang-kadang kan beliau tuh punya perasaan, punya harga diri juga. Karena sebagai presiden, Jokowi punya harga diri. Luhut minta jangan merendahkan Jokowi karena perannya bisa menentukan arah Pilpres. Dari hasil survei Big Data, dan ini ilmiah, peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Menteri BUMN Erick Thohir yang didorong-dorong Partai Amanat Nasional jadi cawapres Ganjar atau Prabowo dan namanya moncer dalam bursa cawapres di sejumlah survei berulang kali menyatakan menunggu arahan Jokowi. Erick bilang tegak lurus Jokowi dan untuk itu siap berada di dalam maupun luar pemerintahan. Yang ketiga, saya udah bilang saya tegak lurus sama Bapak Presiden, ya siap di dalam pemerintah, siap di luar pemerintah. Kalaupun ada terjadi kesepakatan, saya bilang, ya saya perlu lebih. Lebihnya apa? Bukan kesepakatan politik, tetapi kesepakatan negara ini mau dibawa kemana. Meski bergantung kinerja partai politik dan efektivitas koalisi, kemenangan di Pilpres sedikit banyak akan disumbang oleh faktor efek Jokowi. Tak heran, sejumlah partai politik maupun capres pun berebut pengaruh sebagai penerus Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Mengapa Erick Thohir yang punya kans besar jadi calon wakil presiden dan moncer di sejumlah survei menunggu arahan Jokowi? Mengapa pula dukungan Jokowi jadi rebutan bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Kami diskusikan hal ini bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari tempat umum ya. Iya, oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai dinyatakan salah satu syaratnya untuk Erick Thohir kalau mau maju di Pilpres atau maju sebagai bakal calon wakil presiden begitu harus menunggu arahan Presiden Jokowi. Analisis Anda mengapa harus menunggu arahan Jokowi dulu? Karena faktor yang sering disebut sebagai Jokowi efek itu kan berpengaruh kepada bukan hanya kepada dua calon presiden Ganjar dan Prabowo, tapi bisa juga ke calon presiden lainnya seperti Anies gitu. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada satupun capres yang namanya potensial sekarang itu yang punya basis dukungan solid yang dominan. Jadi kalau saya hitung-hitungan saya itu pendukung Pak Ganjar itu solidnya sekitar 20%-an. Demikian juga dengan Pak Prabowo, ya Pak Anies lebih sedikit dari itu. Nah, mengapa faktor Pak Jokowi jadi penting? Karena pemilih Pak Jokowi itu kan terdiri dari dua jenis orang. Pertama adalah pemilih PDIP, itu kemungkinan tegak lurus lebih banyak ke Ganjar. Tapi yang non PDIP itu bisa tergantung mereka menunggu arahan atau menunggu sinyal dari Pak Jokowi. Nah, calon-calon presiden yang ada sekarang, kalau 3 orang maju, bahkan untuk memperoleh tiket ke putaran kedua, itu mereka akan memerlukan berbagai sumber yang bisa membantu mereka, antara lain endorsement dari Pak Jokowi. Jadi, lalu kenapa kemudian endorsement Pak Jokowi menjadi tetap penting? Karena 3 hal. Pertama, tidak bisa dipungkiri Jokowi approval ratingnya masih sangat tinggi, apresiasi masyarakat masih sangat tinggi, meskipun masyarakat tahu dia tidak maju lagi. Yang kedua, Pak Jokowi itu kan presiden. Presiden itu kan masih punya minimal, misalnya Pak Erick, Pak Prabowo, itu kan pembantu presiden sampai hari ini. Jadi bagaimanapun dia masih punya kekuasaan. Yang ketiga adalah Pak Jokowi terus memelihara hubungan baik dengan konstituennya, dengan relawannya, dengan para pemilihnya.
Jadi dan 3 hal itu kemudian membuat Jokowi menjadi penting bagi para calon presiden yang ada ini. Sehingga selaras lah Kecuali- menurut Anda, analisis Anda tadi dengan pernyataan Luhut kepada pemimpin redaksi kami, peran Jokowi ini besar termasuk untuk menentukan arah Pilpres itu sendiri? Perannya cukup besar, meskipun saya tidak terlalu setuju dengan kata-kata sangat sentral ya. Bagian mana yang Karena- tidak setuju kalau begitu? Iya, belum tentu sentral banget kan, tergantung juga kepada kemampuan masing-masing calon itu untuk membujuk para pemilih di daerah-daerah yang selama ini Jokowi menang. Jadi menggunakan endorsement Pak Jokowi itu salah satu cara terbaik yang bisa dipakai. Tapi tentu ada cara-cara lain yang bisa dipakai secara kreatif begitu. Jadi Oke. perannya sangat penting, tapi mungkin tidak terlalu sentral karena tergantung juga kepada siapa calonnya kan. Kalau misalnya ya contoh saya misalnya untuk mudahnya itu Pak Jokowi mengendorse saya Jayadi Hanan sebagai capres. Tidak akan bisa kan? Tergantung juga siapa capres yang di endorse. Maka yang paling mungkin misalnya di antara dua. Kalau di antara dua yaitu Ganjar dan Prabowo, Baik. maka endorsement Pak Jokowi menjadi penting gitu. Oke, ada satu hal juga yang menarik untuk dicermati pernyataan Luhut waktu itu. Ia menekankan Jokowi ini sebagai presiden punya harga diri, tidak suka dengan yang suka ngatur-ngatur. Kalau yang Anda maknai di sini, apakah pernyataan Luhut ini bisa mengonfirmasi ada perang pengaruh antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Saya kira iya ya. PDIP itu terus-menerus menunjukkan satu klaim bahwa Jokowi itu petugas partai gitu. Nah, kalau petugas partai kan bahasa Inggrisnya yang paling tepat petugas partai itu saya kira party soldier ya. Jadi tentaranya partai, dia harus tegak lurus ikut apa saja. Padahal Jokowi itu kan memiliki dukungan PDIP. PDIP itu dukungannya 25%-an kan di parlemen. Sementara Jokowi itu perlu dukungan dari partai-partai lain. Jadi dia tidak bisa hanya ikut arahan ketua umum, tapi dia harus memikirkan juga bagaimana mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik lain di luar PDIP. Oke. Jadi tidak bisa sepenuhnya konsep petugas partai itu diterapkan kepada Jokowi atau kepada Presiden Indonesia secara umum. Kecuali kalau PDIP itu pemenang Pilpres dengan angka 51% misalnya. Nah, kalau itu bisa. Oke. Terakhir, mungkin singkat saja. Dari yang Anda katakan tadi bahwa sebetulnya ini pengaruhnya cukup besar, tapi di sisi lain dalam beberapa lembaga survei juga menyampaikan publik bisa jadi tidak akan memilih capres yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kemudian dikorelasikan dengan analisis Anda itu, bagaimana kemudian? Iya tentu saja sebagian publik tidak akan kan, tidak akan. Yang pertama pemilih yang anti Jokowi yang saat ini lebih banyak pilih Pak Anies itu tidak akan ikut endorsement Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi yang non PDIP, yang pemilih Pak Jokowi yang PDIP, dugaan saya hampir semuanya akan ke Ganjar. Kalau data menunjukkan seperti itu sampai hari ini. Tapi pemilih Pak Jokowi yang tidak PDIP, yang bukan anggota PDIP atau pemilih PDIP, itu menurut dugaan saya akan melihat dengan baik, dengan serius apa yang menjadi sinyal-sinyal dari Pak Jokowi, siapa yang akan dia dukung. Baik. Oke, terima kasih untuk analisis Anda, Mas Jayadi Hanan, dan sudah dibagikan bersama kami di Kompas Petang kali ini. Sehat selalu untuk Anda, Mas. Selamat sore. Laporan lainnya sesaat lagi. Menteri BUMN Erick Thohir membenarkan